Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anak-anak Ibu kelas 7. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja hari ini kita akan membahas tentang pembahasan soal kisi-kisi PAS ya. Yuk, kemarin kan dari nomor 7, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Semuanya perhatikan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah KPK dan FPB dari 6, 8, dan 24 adalah, yuk kita langsung tulis saja jawab. Nah, ini kan ditanya KPK sama FPB. Yuk kita ingat-ingat lagi, dalam mencari KPK dan FPB kita menggunakan yang namanya pohon faktor. Nah, kita tulis aja dulu. 8 dan 24. Kalau bilangannya genap, bagi dengan bilangan prima yaitu 2 ya. 6 bagi 2, 3. Setiap bilangan prima dilingkarin ya, biar gampang. Bilangan prima itu apa, Bu? Ibu ingatkan lagi, bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, yang mempunyai faktor angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya 2 dengan 3 hanya mempunyai faktor 1 dan 2 dan hanya bisa dibagi dengan 1 dan 2 saja bilangan itu sendiri ya. 8 bagi 2, 4. Nah, kenapa 4 tidak dilingkari, Bu? Karena 4 bukan bilangan prima dan masih bisa dibagi. Tuh ya. Ini 2, 12, bagi 2 lagi, 6, 2, 3. Nah, ini nih maksudnya kenapa dilingkari biar gampang. Kita tulis akhirnya 6, faktornya berapa? 2 kali 3, 8. 2 pangkat berapa kali itu? 2, 3. Atau ada 2-nya ada 3 kali ya. Sama dengan 2 pangkat 3. 24. Berapa? 2-nya ada berapa? Sama. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Nah, sekarang kita cari KPK-nya dulu. Kalau KPK itu caranya cari yang kira-kira sama tapi bilangannya terbesar antara 6, 8, 12, 24. Lihat 2 nih. Tuh, ada 3. Nah, ini kan sama, semuanya punya semua ya, yang 6 ada 2, yang 8 ada 2, 24 ada 2. Tapi kalau KPK, perhatikan, cari yang pangkatnya paling besar nilainya. 2 pangkat 1 atau 2 dengan 2 pangkat 3, besaran mana? Pasti lebih besar yang 2 pangkat 3. Nah, lalu yang tidak sama pun kayak ini 3 hanya dimiliki oleh 6 dan 24 ya. Itu juga ikut dimasukkan tapi hanya cukup 1 kali saja. Nah, jadi berapa KPK-nya? 2 pangkat 3, 8 dikali 3 sama dengan 24. Aduh, ini nggak muat ya. Nah, terus FPB-nya ya sekarang. Nih, faktorisasi yang sudah kita cari ya. Cuma kalau FPB itu cari yang sama, semuanya punya 2 nih. Semuanya memiliki angka berapa nih? Memiliki faktor berapa? Faktor yang dimiliki oleh ketiga angka tersebut, yaitu 2. Kalau 3 hanya bilangan 6 dan 24 saja yang memiliki. Tapi kalau 2 semuanya punya. Nah, kalau FPB, angka atau faktor prima, bilangan prima, faktor prima yang dimiliki oleh ketiga bilangan yang ditanyakan. Dan di sini 2 dan cari yang terkecil. 2 pangkat 3 dengan 2 yang lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 2. Jadi jawabannya adalah 24 dan 2. Ada tidak? Ada, yaitu yang C ya. Paham ya? Resapi dulu. Boleh di screenshot. Lalu coba lagi dengan angka yang
lain ya. Next. Pernyataan berikut yang benar. Kira-kira yang mana ya? Nah, di sini ada bilangan berpangkat. Jadi kalau kayak gini, mau tidak mau kita harus memangkatkan dulu. Ingat, pangkat itu artinya di sini 3 pangkat 4 adalah bukan 3 kali 4 ya, tapi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Tuh, sebanyak 4 kali. Tuh, bukan 3 kali 4 ya. Berarti berapa jawabannya? Untuk 3 pangkat 4, 81. Lalu 4 pangkat 3, ya berarti 4 kali 4 kali 4. Berapa? 64 gitu ya. Nah, apakah betul 81 lebih dari 64? Nah, ternyata baik nih. Soalnya ternyata di A langsung betul. Jadi jawabannya adalah A. Kalau A-nya sudah pasti betul ya udah ya, kita nggak usah ngelihat yang lain. Hmm, cuma barangkali penasaran, kita cek yang lain ya. Contoh yang B. 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berapa? 625 dengan 4 kali 5 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berapakah itu? 1024. Nah, tuh apakah kalau tanda ini arahnya ya ke ini berapakah 625 lebih besar daripada 1024? Salah kan? Nah, otomatis salah. Oh ya berarti benar ya. Berarti yang A ya sudah. Kalau A sudah betul, sudah tidak usah untuk menghemat waktu, tidak usah mengecek yang C ataupun yang D. Lanjut. Nah, ini masih bilangan berpangkat. Awas, lagi definisi dari bilangan berpangkat, 2 pangkat 4, bukan 2 kali 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 adalah 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Kita jabarkan dulu. 2 kali 2 kali 2 kali 2 berarti adalah 16. Lalu 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2, 8. Barulah kita masukkan 16 tambah 9 dikurang dengan 8. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang harus diprioritaskan dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung. Kita tambahkan dulu berarti 16 tambah 9 adalah 25, baru dikurang 8. 17, apakah ada jawabannya? Ya, C. 17. Lanjut. Next. Boleh di screenshot ya, dicatat, dipahami ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam bab 2 tentang himpunan. Adakah yang masih ingat? Dari pernyataan berikut, manakah yang termasuk himpunan? A. Kumpulan lukisan indah. B. Kumpulan nama-nama presiden Indonesia. C. Kumpulan pelajaran yang disenangi. D. Kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Kira-kira yang mana? Nah, untuk mengingatkan kembali, Ibu ingatkan bahwa nah di sini yang perlu digarisbawahi adalah himpunan. Yuk ingat-ingat lagi. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan ya. Kumpulan benda yang
terdefinisi dengan jelas. Nah, ada di sini yang perlu ditekankan adalah dengan jelas, terdefinisi dengan jelas. Nah, kira-kira yang mana nih? Apakah A, B, C, atau D? Nah, kita bahas ya. Kalau misal yang A, kumpulan kumpulan lukisan indah. Nah, di sini kan tidak jelas ya, indahnya kan seperti apa? Apakah indahnya itu yang pemandangan laut atau yang berwarna atau yang tidak berwarna atau hitam putih atau ya pemandangan gunung? Nah, berarti ini bukan. Jadi karena dia tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, ini kumpulan pelajaran yang disenangi. Di sini juga tidak jelas ya. Yang disenangi kan belum tentu ya apakah bisa matematika, bisa bahasa Indonesia ataupun yang lainnya dan di sini kurang spesifik, kurang jelas. Dan sini yang D, coba lihat kumpulan siswa berbadan tinggi. Ini juga sama. Karena apa? Karena tidak jelas keterangannya. Apakah yang tinggi itu di atas 160? Apakah kurang dari 160 atau harus 180? Gitu ya. Jadi kira-kira yang ya presiden, kumpulan nama-nama presiden Indonesia karena jelas yang dituju ini adalah nama-nama presiden Indonesia. Oke, paham ya? Ingat ya. Next. Oke, di sini ada nomor 12. Berikut ini adalah pernyataan yang merupakan himpunan kosong. Adalah A. Himpunan bilangan cacah kurang dari 0. B. Himpunan bilangan prima genap. C. Himpunan bilangan ganjil habis dibagi 3. D. Himpunan bilangan bulat, mungkin ini ya, himpunan bilangan bulat yang lebih, ini ada keterangannya ditambahin, himpunan bilangan bulat yang lebih dari 1. Nah, kira-kira yang mana nih? Coba. Oke, kita bahas satu-satu ya. Himpunan bilangan, dari D dulu deh. Himpunan bilangan bulat yang lebih dari 1. Oh ya, ini dulu. Himpunan kosong apa sih definisinya? Himpunan kosong itu adalah biasanya ini ya, himpunan yang tidak memiliki anggota. Ya, tuh. Jadi tidak ada anggotanya. Jadi kira-kira di antara keempat ini manakah yang tidak memiliki anggota? Coba kita lihat dari yang D. Himpunan bilangan bulat yang lebih dari 1. Bilangan bulat lebih dari 1, ya ada anggotanya, ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti otomatis ini adalah bukan himpunan kosong karena ada anggotanya. Lalu, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Yang habis bagi 3 ya banyak, ada 3, terus berapa tuh? 15 misalnya. Nah, dan seterusnya. Yang pasti kalau dia udah ketemu ada satu anggota saja ya sudah berarti dia bukan merupakan himpunan kosong. Nah, himpunan bilangan prima genap. Himpunan bilangan prima genap, ingat lagi, bilangan prima adalah bilangan yang punya dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, yang hanya habis dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Ada dong 2 contohnya, dia bilangan prima genap, berarti ini juga bukan merupakan himpunan kosong. Dan jawabannya adalah himpunan, nah ini baru betul, himpunan bilangan cacah kurang dari 0, karena bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari, ada yang ingat? Himpunan cacah adalah bilangan dimulai dari 0, 1, positif ya ke kanan, dan seterusnya.
seterusnya. Jadi kalau kurang dari 0 ya nggak ada, karena memang bilangan caca itu dimulai dari 0 dan seterusnya ke kanan ya, positif. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Nah, himpunan semesta. Himpunan semesta dari S 2, 3, 5, 7, dan 11 adalah kira-kira apa? Nah, himpunan semesta ini kita ingat-ingat lagi ya. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan semua objek yang sedang dibicarakan. Nah, di sini kan ini nih. Nah, yang sedang dibicarakan maksudnya apa, Bu? Nah, ini kira-kira dari anggota ini himpunan semestanya apa gitu ya. Jadi himpunan semesta itu Ibu ingatkan lagi adalah himpunan yang berisikan anggota yang sedang dibicarakan ya atau dibahas ya. Nah, ini lihat 2, 3, 5, 7, 11. Kira-kira adalah apakah genap? Coba kita lihat. Iya sih 2, tapi 3 kan bukan genap, berarti bukan. Ganjil, tapi di sini ada 2, berarti bukan. Prima. Nah, di sini adalah himpunan bilangan prima. Kenapa Caca enggak? Caca kan ada 0. 0 harus ada 0 ya kalau si Caca, berarti jawabannya adalah C. Lanjut. Q adalah himpunan bilangan prima kurang dari 25. Banyak anggota himpunan Q adalah, nah di sini himpunan bilangan prima kurang dari 25. Yuk kita tulis saja ya. Q sama dengan bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7. Ayo terus 11, 9 enggak ya, karena 9 bisa dibagi dengan angka selain 9 gitu ya. Bisa dibagi lagi oleh dengan 3 misal. Nah, itu udah bukan bilangan prima. 13, 15 bukan, karena 15 bisa dibagi dengan 5 dan 3. 16 bukan, 17, 19, 20 bukan, 21 tidak, 22 tidak, 23. Nah, sudah. Tinggal kita hitung ada berapa N Q-nya ya. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jawabannya D. Lanjut. Nah, ini ya harusnya saat soal seperti ini kita harus bisa memanfaatkan dengan baik, karena soal bab kedua ini atau soal himpunan itu tidak ada hitung-hitungan yang kompleks ya. Kita hanya melihat saja kayak tadi itu bilangan prima, terus kumpulan gitu ya. Nah, sekarang juga kita lihat. Diketahui S itu apa tadi? Himpunan semesta ya. Himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 dan A adalah 2, 4 dan B 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira diagram Venn yang menunjukkan antara himpunan A dan B adalah, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, di sini semestanya ya, semesta biasa dituliskan seperti ini ya. Kita lihat A-nya 2,4 dan 1, 2. Nah, ini 2,4 ini dia berada di dalam B ya, tuh. Berarti si A ini ada di dalam diagram B ya, diagram Venn B ya enggak? Tuh 2 dengan 4. Berarti kira-kira yang mana? Kalau ini kan gambarnya lihat A-nya yang di luar. Nah, ini juga apa ini? Enggak ada keterangan. Nah, kira-kira apakah ini? Jawabannya adalah ya, karena A ini ada 2 dengan 4 di sini kan ya.
Nah, di sininya berarti 1, 3, dan 5. Tuh, karena 2,4 ini anggota 2,4 di A juga merupakan anggota di B. Dan kira-kira yang misal kalau dituliskan yang tidak di A dan B, di situ ada 7, 8, 9 ya di luar berarti ya. Seperti ini. Oke. Next. Diketahui P bilangan genap kurang dari 12, Q di mana X-nya lebih besar sama dengan dari 1 dan kurang dari sama dengan 7 dan X merupakan bilangan asli. Maka P irisan Q adalah, yuk kita jabarkan terlebih dahulu. Jawab. Karena di sini notasi dari himpunannya P itu masih dalam kata-kata. Kita rubah dulu P sama dengan bilangan genap kurang dari 12, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan sudah. Kalau kurang dari berarti 12-nya tidak ikut ya. Tapi kalau kurang dari sama dengan baru 12-nya ikut. Nah, lalu yang Ki. Nah, kalau yang Ki ini dia bentuknya dalam notasi ya. Jadi tetap kita harus menjabarkan anggotanya, yaitu X-nya adalah lebih dari sama dengan, nah ini garis ini artinya sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 7, X adalah merupakan bilangan asli. Ya sudah, kita tulis aja. Berarti karena ini dia ada sama dengannya, berarti satunya ikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, lalu bagaimana Bu? Nah, yang ditanyakan mana nih? Yang ditanyakan adalah P irisan Q. P irisan Q. P-nya 2, 4, 6, 8, 10. Irisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ingat-ingat lagi ya. Kalau irisan tuh yang gimana? Yang keduanya sama, yang dimiliki oleh P dan dimiliki oleh Q. Kira-kira anggota yang mana yang dimiliki oleh P juga dimiliki oleh Q. Yang sama gitu ya, sama-sama dimiliki. Nih, 2, terus mana lagi? 4, terus mana lagi? 6, terus mana lagi? 8? 8 bukan. Karena 8 hanya dimiliki oleh P dan Q tidak punya angka 8. 10? Enggak, berarti P irisan Q adalah 2,4,6 ya gitu ya. Adakah jawabannya A, B, C atau D? Ya, yang C. Lanjut nih, kita sudah masuk ke ini bab 3 ya. Aljabar. Koefisien A dari min 5A kuadrat plus 7A min A. Ya, sebelum itu Ibu ingatkan lagi. Dalam aljabar itu misal ada, nih ya di sini aja ya, min 5A kuadrat tambah 7A min 6. Ini disebut, A ini disebut apa? Disebut variabel. Sorry ya, salah ya. Variabel. Nah, lalu yang ini disebut koefisien. Dan yang ini disebut konstanta. Jadi ini yang ditanyakan apa? Koefisien dari A. Harus bukan A kuadrat ya, tapi A berarti adalah positif 7. Ya, kalau ditanya, kalau koefisien dari A kuadrat ya negatif 5. Tapi ini karena ditanya A adalah positif 7. Oke, next. Pasangan suku sejenis berikut yang benar adalah, nah sejenis itu harus sama ya.
Harus sama pangkatnya, harus sama variabelnya. Kira-kira yang mana? Apakah ini sama? Apakah ini sejenis? Bukan. Ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 2. Apakah ini? Ini bukan juga. Ini pangkatnya 3, ini pangkatnya 1. Apakah ini? Bukan juga. Ini yang kuadrat di X, ini yang kuadrat Y. Berarti jawabannya adalah yes. X kuadrat Y, ini juga X kuadrat Y. Ya, lihat variabelnya. Oke. Sekian pembahasan dari Ibu untuk hari ini.